akan menjelaskan tentang engine room, terus sistem propulsi pada kapal motor penumpang Trans Jawa 9. Jadi kali ini kita akan meninjau langsung sistem propulsi yang ada pada kapal motor penumpang Trans Jawa 9. Kapal motor penumpang Trans Jawa merupakan kapal LCC yang dirubah menjadi kapal feri dengan 2 ramdor. Jadi tipenya hampir seperti kapal Roro, cuman sistem propulsinya tidak dirubah, tetap pada belakang kapal saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem propulsi di engine room. Ini merupakan pintu untuk akses ke engine room. Baik, di sini kita sudah berada di engine room pada kapal KMP Trans Jawa 9. Di sini kita lihat terdapat 2 buah main engine dan juga 2 buah auxiliary engine. Jadi juga dilengkapi dengan sub propeller dan propeller yang terpasang di belakang gearbox. Akan tetapi pada kapal ini sedang dilakukan perbaikan dan perawatan sehingga tidak tampak atau terlihat terpasang di belakang gearbox. Ini merupakan gambar sub propeller dan twin screw propeller tipe B440 yang digunakan pada kapal ini untuk menghasilkan thrust. di sini juga terdapat pompa-pompa dan pipa-pipa untuk sistem penunjang pada kedua engine tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang review main engine pada kapal motor penumpang Trans Jawa 9 79 meter. Di sini terdapat 2 buah main engine yang terletak di sisi starboard dan port side. Nah, selain itu juga terdapat auxiliary engine, 2 buah juga terdapat pada starboard dan port side. Di sini kita lihat untuk posisi main engine di posisi starboard dan juga auxiliary engine pada posisi starboard. Kemudian di sebelah kiri kita lihat terdapat main engine juga, kemudian auxiliary engine. Baik, di sini saya akan mereview untuk main engine di sisi port side. Jadi di sini main engine-nya dengan tipe Yanmar dengan model GAYM wet dengan serial number 5006 dengan output 610 kW. Silinder berjumlah 6, tipe inline 4 tak dengan serial number 5006, silinder bor 155 mm, stroke 180 mm, output 829 horsepower atau 610 kW, output RPM mesin 1900 rpm, berat
2365 kg dengan dimensi 2 kali 1,3 kali 1,4 meter. Dan mesin ini dibuat di Jepang. Blok silinder merupakan bagian utama mesin yang berfungsi sebagai tempat pembakaran bahan bakar dan penggerak piston. Blok silinder Yanmar 6AYM WET terbuat dari bahan baja, tahan karat, dan tahan lama. Sistem bahan bakar mesin Yanmar 6AYM WET menggunakan sistem bahan bakar common rail yang modern dan efisien, yang memungkinkan penyemprotan bahan bakar yang tepat pada waktu penyemprotan ke setiap silinder. Untuk sistem bahan bakar itu berasal dari tangki harian, kemudian akan melalui valve yang akan melalui filter bahan bakar, kemudian disalurkan melalui pipa yang berwarna merah. Kemudian bahan bakar tersebut akan melalui valve yang akan disalurkan menuju ke pompa, dan kemudian pompanya akan disalurkan ke filter kembali. Kemudian dari filter masuk ke dalam bos pom. Ini merupakan bos pomnya. Bos pom kalau dalam stasionernya itu bos pom mengalami beban, maka gubernur ini akan bekerja dengan cara menstabilkan agar putaran bos pom ketika terkena beban tidak ngedrop. Jadi akan otomatis bekerja dari bandulan melalui camshaft. Ketika ada tekanan, maka bandulan akan bekerja sendiri. Handle-nya di sini. Jika gas ditarik, maka akan menarik di rek. Di sini akan ketarik. Jika dia minta putaran lebih tinggi, maka reknya akan menstabilkan putaran dari permintaan gubernur untuk lebih kencang semprotannya. Mesin Yanmar ini itu terdiri dari 6 buah silinder dengan tipe inline 4 tak. Jadi untuk proses startingnya itu juga menggunakan akumulator 2 buah, di mana untuk 1 buah akumulator itu berdaya 12 volt dan arusnya 200 ampere. Jadi untuk satu main engine itu terdapat 2 akumulator untuk proses startingnya, dan begitu juga untuk engine yang lainnya. Di sini terdapat 2 buah akumulator untuk mensuplai daya ke dinamo stator yang terletak di bagian sisi main engine, yang berfungsi untuk memutar roda gila main engine sampai proses terjadinya kompresi pada mesin. Kemudian dinamo starter ini nanti akan otomatis kembali ke posisi semula setelah terjadinya kompresi pada main engine. Sini kita lihat
dinamo starternya. Sistem pendinginan mesin Yanmar 6 AYM WET menggunakan air sebagai media pendingin yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin tetap stabil dan mencegah kerusakan mesin akibat panas yang berlebih. Di sini ada saluran untuk pendinginan, yaitu menggunakan air laut untuk mendinginkan air tawar dan juga udara dari turbocharge yang akan masuk ke dalam intercooler, kemudian nyambung ke pipa-pipa yang akan terhubung ke radiator untuk sistem pendinginan air tawar, dan kemudian akan dikeluarkan melalui pipa yang berwarna hijau menuju ke overboard. Baik, untuk cara kerjanya itu pertama-tama kita isi terlebih dahulu radiator menggunakan air tawar. Kemudian di sini kita isi juga ekspansi plastik dengan air tawar dengan kondisi batas full. Kemudian radiator bekerja untuk mendinginkan air tawar menggunakan air laut, dan kemudian air tawar yang telah didinginkan oleh air laut itu dihisap oleh pompa, kemudian disalurkan menuju ke cooler oil untuk mendinginkan oli yang juga berfungsi untuk mendinginkan mesin, dan kemudian ke jaket cooler untuk mendinginkan liner, dan kemudian air tawar tersebut menuju ke silinder head yang terletak pada 6 silinder, dan kemudian akan Thermostat melalui untuk mengatur suplai pendingin di silinder. Sistem pelumasan mesin Yanmar 6 AYM WET menggunakan oli sebagai media pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara bagian-bagian mesin dan mencegah kerusakan pada mesin akibat keausan. ini merupakan pompa oli. Kemudian oli yang digunakan untuk mendinginkan crankshaft itu masuk ke dalam saluran atau saringan, dan kemudian akan melalui cooler untuk didinginkan oleh air tawar tadi, kemudian masuk kembali ke crankshaft, dan sebagian akan masuk ke dalam separator untuk penyaringan. Ini merupakan separator, merupakan saringan. Ini ada separator yang berfungsi untuk menyaring atau memisahkan kotoran dengan oli. Di sini separator ketika penggantian part mesin juga harus dibersihkan secara rutin. Di sini terdapat separator yang berfungsi untuk menyaring atau memisahkan kotoran dengan oli. Jadi di dalam separator ini ada semacam magnet agar kotoran itu menempel, sehingga
oli yang telah dibersihkan atau dipisahkan dengan kotoran itu dapat bekerja kembali, yang akan disalurkan ke dalam crankshaft. Merupakan salurannya.